Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya hadir menjumpai Anda dalam Kabar Baik Kota Blitar Sepekan, edisi 22 Mei 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rahardian. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, dulur Kota Blitar, Wali Kota Blitar didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan sidak disiplin ASN dengan mendatangi sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kota Blitar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan kehadiran ASN pasca libur Lebaran 1442 Hijriah. Wali Kota Blitar didampingi Kepala Kepegawaian Daerah melaksanakan sidak dengan mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemkot Blitar untuk memastikan kehadiran pegawai pemerintahan pasca Lebaran 1442 Hijriah pada Senin 17 Mei 2021. Pada sidak kali ini pihaknya mengambil 4 sampling OPD, yaitu Dinas Koperasi dan UM, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta di kantor Kecamatan Sukoharjo. Santoso menegaskan sidak ini dalam rangka penegakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana ASN wajib masuk kerja mulai 17 Mei 2021 setelah libur Lebaran. Dari hasil sidak, Santoso menilai tingkat kedisiplinan pegawai Kota Blitar terbilang bagus. Pihaknya tidak menemukan pegawai yang bolos hari pertama kerja. Hanya ada satu pegawai yang tidak masuk karena sakit di Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. Santoso juga menyarankan jika ada ASN yang sakit dan terindikasi COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah hingga dinyatakan sehat. Hari ini awal masuk pasca hari raya kita lakukan sidak. Jadi dari BKD disebar ke beberapa OPD, termasuk saya sampling beberapa dinas untuk melihat seberapa jauh tingkat kedisiplinan dari aparatur sipil negara. Jadi kalau memang ternyata ada indikasi pelanggaran, tentunya akan diterapkan PP 53 tentang disiplin PNS. Dari yang kita monitor secara sampling 2 tempat, nanti masih ada 1 tempat lagi, yaitu Koperasi sama 3, alhamdulillah menunjukkan tingkat kedisiplinan yang baik, semuanya masuk, kecuali yang memang dia sakit, ada surat keterangan dari dokter. Jadi kalau tidak ada, ya tentunya akan kita kenai sanksi sesuai dengan PP 53 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dulur Forkopimda Kota Blitar mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi pemulihan ekonomi nasional PEN di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini berlangsung di ruang Integrated System Center ISC Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Blitar mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di masa pandemi COVID-19 di masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Indonesia melalui virtual, berlangsung di ruang Integrated System Center Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar, Senin 17 Mei 2021. Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso MPD mengatakan arahan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menjaga dan mencegah terjadinya keterpurukan aktivitas usaha. Santoso berharap melalui video konferensi ini ke depan dapat meningkatkan pemasukan daerah maupun kesejahteraan usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Ya, hari ini ada pengarahan dari Presiden lalu di video konferensi pada seluruh gubernur, bupati, wali kota dan Forkopimda seluruh Indonesia, terutama pengarahan pasca Hari Raya Idul Fitri. Diimbau kepada seluruh daerah untuk mencermati adakah peningkatan pasien yang terdampak karena mudik Lebaran. Kalau itu ada, maka segera ditangani supaya tidak berkembang. Yang kedua adalah pemulihan dalam rangka PEN, pemulihan ekonomi nasional. Jadi juga demikian diharapkan kepada gubernur, bupati, wali kota yang daerahnya masih rendah, terutama pertumbuhan ekonominya, diharapkan segera mulai
mulai ditata kembali ya, supaya nanti targetnya tahun 2021 itu adalah 7%. Sementara sekarang posisinya pada triwulan pertama itu masih minus, jadi minus. Oleh karena itulah diharapkan nanti target 7% itu bisa segera terwujud pada triwulan yang berikutnya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Blitar bersama seluruh organisasi perangkat daerah Kota Blitar mengikuti upacara virtual dari halaman parkir utama Kementerian Kominfo RI dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2021. Seluruh instansi pemerintah Kota Blitar mengikuti upacara melalui virtual dari halaman parkir utama Kementerian Kominfo dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas pada Kamis 20 Mei 2021. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini juga turut diikuti Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, serta seluruh Bupati dan Wali Kota di Indonesia. Usai upacara, Santoso, Wali Kota Blitar, berkesempatan menyampaikan sambutan dan ajakan pada masyarakat untuk memaknai Harkitnas sebagai momen bangkit dari pandemi COVID-19. Santoso menjelaskan, saat ini yang menjadi fokus pemerintah Kota Blitar bukan hanya bangkit untuk membangun Kota Blitar, tetapi juga untuk membiasakan masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19. Santoso meminta agar masyarakat Kota Blitar sadar tentang pentingnya protokol kesehatan, bukan hanya aturan semata, tetapi ini juga sebagai langkah bangkit di tengah pandemi COVID-19 agar terhindar dari penularan. Santoso menjelaskan, kegiatan masyarakat harus tetap berjalan seperti biasanya, namun juga wajib mentaati aturan baru di tengah pandemi COVID-19. Meski di tengah pandemi, Santoso berharap masyarakat tetap bangkit dan menjalani aktivitas seperti biasanya tanpa terkendala. Nah, kita di dalam memaknai bertepatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kontennya pada masa itu dengan sekarang harus berbeda. Kalau sekarang Kebangkitan Nasional itu adalah bagaimana konteks ini yang relevan dengan situasi kondisi negara dan bangsa ini. Kalau menurut saya, bagaimana kita bangkit di dalam memaknai dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berakhir. Oleh karena itulah dibutuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk bangkit menjalankan prokes kesehatan ini agar perkembangan di wilayah atau di daerahnya masing-masing bisa diantisipasi sehingga COVID-19 ini segera berakhir. Oleh karena itulah saya berharap mari memaknai kebangkitan nasional ini harus disesuaikan dengan konteks kekinian yang saat ini menurut saya adalah bagaimana kita menghadapi kebangkitan kita secara bersama-sama bergotong royong melawan COVID-19 ini agar segera berakhir, khususnya di Kota Blitar yang kita cintai. Dulur Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar mengikuti dialog nasional melalui virtual bersama dengan Apexi membahas tentang rancangan peraturan menteri Rapermen tentang kelembagaan penanaman modal dan pelayanan publik terpadu satu pintu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlangsung di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar mengikuti dialog nasional bersama Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia dan PLH Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, staf ahli Menteri Dalam Negeri Suhadjar Diantoro melalui virtual. Berlangsung di ruang kerja Wali Kota Blitar, Selasa 18 Mei 2021. Wali Kota Blitar Dr. Haji Santoso MPD mengatakan, dalam dialog nasional yang diikuti beberapa kepala daerah se-Indonesia dan dipimpin Ketua Dewan Pengurus Apexi ini mengulas rancangan peraturan menteri atau Rapermen, kelembagaan penanaman modal dan pelayanan publik terpadu satu pintu sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, Santoso menjelaskan dalam dialog ini juga membahas dua hal penting terkait perubahan status jabatan struktural ke fungsional dalam rangka perampingan yang akan dilakukan pemerintah khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruh Indonesia, serta pelaksanaan perampingan beberapa bidang dalam dinas terkait. Dalam pelaksanaannya nanti juga melibatkan badan kepegawaian daerah di masing-masing kota. Dalam rangka perampingan yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka khusus untuk kantor DPM PTSP di seluruh Indonesia akan dilakukan perampingan. Jadi jabatan-jabatan
struktural banyak yang dialihkan ke fungsional. Karena itu dibutuhkan kesiapan dari seluruh daerah untuk mempersiapkan rencana perampingan itu, sehingga minimal sudah mulai dipersiapkan sedemikian rupa, koordinasi dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, sehingga nanti pada saatnya pelaksanaan perampingan dari jabatan struktural fungsional itu sudah siap. Dulur Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar akan memberikan tanah wakaf seluas 3.272 meter persegi. Lokasinya di persawahan Jalan Kenari, Kelurahan Pelosok Kerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar akan memberikan tanah wakaf bagi Pengadilan Agama Blitar seluas 3.272 meter persegi di persawahan Jalan Kenari, Kelurahan Pelosok Kerep, Kecamatan Sanan Wetan. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan rencana pemberian tanah hibah untuk Pengadilan Agama Blitar tersebut dimaksudkan agar pembangunan infrastrukturnya berjalan dengan maksimal. Selain itu, pemberian hibah berupa tanah oleh pemerintah Kota Blitar karena tempat yang kurang representatif, mengingat kantor Pengadilan Agama yang terletak di Jalan Imam Bonjol kurang luas dan fasilitas parkir yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Kota Blitar merencanakan tanah itu diberikan ke kantor Pengadilan Agama Blitar untuk pembangunan gedung baru. Santoso menegaskan, pemerintah Kota Blitar menargetkan selama 2 tahun ke depan pembangunan gedung baru milik Pengadilan Agama bisa dilakukan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Santoso berharap dengan pemberian tanah hibah pada Pengadilan Agama Blitar dapat memberikan semangat dan motivasi dalam meningkatkan kinerja serta dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Tadi kita meninjau langsung rencana pemberian hibah kepada kantor Pengadilan Agama, karena kantor yang lama dipandang tidak representatif, jadi tempatnya terlalu sempit, sehingga kita rencanakan pemerintah daerah memberikan hibah berupa tanah, kemudian bangunannya itu akan dilakukan oleh kantor Pengadilan Agama sendiri. Kita memberikan target waktu dalam kurun waktu 2 tahun, hendaknya tanah yang akan dihibahkan ini bisa segera dilakukan proses pembangunan fisiknya, karena baik dari Ketua DPR juga sudah memberikan izin. Yang penting segala dokumen-dokumen administrasi bisa segera dicukupi, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan atau MOU antara kantor Pengadilan Agama dengan pemerintah Kota Blitar. Informasi terakhir, Wali Kota Blitar mengikuti peluncuran program Literasi Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital oleh Kementerian Kominfo yang sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional secara virtual di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar. Wali Kota Blitar mengikuti video conference peluncuran literasi digital nasional bersama Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di ruang kerja Wali Kota Blitar pada Kamis 20 Mei 2021. Literasi digital nasional ini merupakan program dari Kemenkominfo yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Dalam sambutannya, Johnny mengatakan saat ini tantangan di ruang digital semakin besar. Salah satu diantaranya konten-konten negatif yang terus bermunculan. Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan digital. Sesuai dengan tema literasi digital ini, Indonesia Makin Cakap Digital. Santoso, Wali Kota Blitar, mendukung program literasi digital ini karena dinilai mampu membentengi masyarakat dalam penggunaan internet. Santoso juga memaparkan di era digital ini justru malah mempermudah masyarakat jika dimanfaatkan dengan optimal. Salah satunya dengan beberapa layanan online yang diluncurkan Pemkot Blitar di Blitar Square pada April lalu, dinilai mampu mempermudah dan mempercepat urusan masyarakat. Kita ikuti kegiatan launching peluncuran tentang program digitalisasi. Ini sangat kita apresiasi karena apa? Sekarang ini sudah masuk era industri 4.0. Bagaimana setiap langkah, setiap gerak, setiap kegiatan ini selalu memanfaatkan digitalisasi, karena melalui program digitalisasi semuanya itu bisa kita lakukan secara cepat, secara tepat, dan daya jangkaunya lebih luas sekali. Oleh karena itulah kita berharap mari era digitalisasi ini kita sambut dengan baik,
agar seluruh komponen masyarakat ini bisa memanfaatkan kemajuan di era digitalisasi di bidang apa saja, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang kebudayaan, semuanya dengan memanfaatkan kemajuan di bidang digitalisasi itu, insya Allah kita menjadi bangsa yang semakin maju. Demikian dulur Kota Blitar, informasi kabar baik Kota Blitar sepekan edisi kali ini. Nantikan edisi berikutnya hanya di channel YouTube Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Saya Afik Rahardian beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.